A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala habibi qulubil alamin sayyidil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan kali ini kita kembali bisa melanjutkan perkuliahan kita ini. Salam dan salawat semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada ahlul bait beliau, para maksum,in salamullah alaihim ajmain. Mudah-mudahan kita semua kelak memperoleh syafaat dari beliau-beliau, amin ya rabbal alamin. Nah, baik teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan perkuliahan kita tentunya dengan tema yang akan kita bahas adalah mengenai ghibah ya. Seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa ghibah ini adalah salah satu perbuatan, salah satu tindakan yang sering kali kita temukan di tengah-tengah berkehidupan kita, di tengah-tengah kehidupan sosial kita, di tengah-tengah kehidupan masyarakat kita, khususnya di kalangan kaum muslimin. Kita seringkali mendapatkan, mendengarkan, menyimak tindakan-tindakan yang semacam ini, yang tentunya tindakan ini adalah sesuatu atau perbuatan ghibah ini adalah salah satu perbuatan yang dikategorikan sebagai dosa besar. Nah, dosa besar ini atau ghibah ini itu memiliki berarti adanya seseorang yang istilahnya menceritakan tentang keburukan orang lain, di mana orang lain yang dibicarakan keburukan dan aibnya itu tidak hadir ketika itu. Nah, tindakan-tindakan semacam ini adalah sesuatu yang jelas-jelas dilarang keras atau diharamkan dalam Islam. Kalau kita mau melihat lebih jauh, menelisik dan mencari ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan hal tersebut, dengan hal ini, Al-Quran memberikan gambaran bahwa perbuatan ghibah itu sama seperti misalnya memakan daging dari bangkai saudara sendiri, di mana hal itu jelas-jelas menjijikkan, jelas-jelas adalah sesuatu yang kita tidak inginkan. Demikian juga misalnya kalau kita mau melihat lebih jauh, menelusuri riwayat-riwayat yang berkaitan dengan persoalan ini, ada banyak riwayat-riwayat yang menjelaskan tentang perbuatan dosa besar ini. Nah, yang namanya ghibah itu bukan hanya menceritakan. Ghibah ini yang dianggap sebagai dosa besar itu bukan hanya sekedar menceritakan, tapi dosa besarnya itu juga berdampak pada apa? Pada orang yang mendengarkan ghibah ini. Jadi menceritakan atau menggibah itu jelas-jelas dosa besar. Tapi mendengarkan hal-hal yang berisi tentang ghibah itu juga menjadi bagian daripada dosa besar tersebut, sehingga ia dianggap sebagai pelanggaran hak-hak orang lain. Oleh karena itu ya, menurut beberapa riwayat, ketika seseorang misalnya telah terlanjur melakukan ghibah dan dia setelah melakukan perbuatannya itu dia ingin bertobat dan menyampaikan penyesalannya itu, lagi-lagi ya pertobatan dan penyesalannya itu tidak akan diterima kecuali dengan catatan bahwa
orang yang menggibah itu meminta maaf, meminta kehalalan dari orang yang digibahnya itu, sehingga barulah kemudian dosa gibah itu bisa dimaafkan atau diampuni. Itu catatannya. Jadi harus meminta maaf kepada orang yang digibah. Nah, karena ghibah ini adalah termasuk perbuatan dan tindakan yang berbahaya dan dianggap sebagai dosa besar, itu lantaran ada banyak efek-efek yang ditimbulkan, yang dilahirkan, yang diproduk dari ghibah ini. Entah yang kembali juga hukuman yang akan diberikan kepada orang yang menggibah ini. Ya, kalau hukuman yang sifatnya pribadi, dikatakan bahwa orang yang menggibah ini itu nantinya pahala-pahala yang dimiliki olehnya itu amalan-amalan yang kemudian berakhir pada diberikannya ganjaran berupa pahala kepada orang ini. Seluruh pahala yang dia lakukan, yang dia peroleh selama ini, itu akan diserahkan dan akan diberikan kepada orang yang digibah itu. Dan tidak berhenti sampai di situ saja, tapi juga dosa-dosa yang dimiliki oleh orang yang digibah itu juga akan ditransfer, akan diberikan dan diserahkan kepada si penggibah itu. Nah, ini secara individu hukumannya itu cukup berat kalau misalnya konsekuensinya adalah seluruh dosa si penggibah itu, seluruh dosa orang yang digibah itu diserahkan kepada si penggibah. Pahalanya habis, ditambah lagi dosa-dosa. Itu kan akibatnya fatal sekali kalau misalnya seperti itu. Jadi kita betul-betul harus berhati-hati. Dalam riwayat ya efek-efek dan hukuman itu telah disebutkan untuk ghibah, seperti yang barusan kita isyaratkan, seperti misalnya ya pahala perbuatan itu. Nah, selain itu ghibah juga telah dianggap menyebabkan apa? Menyebabkan lahirnya pesimisme, kebencian, dendam, pemutusan hubungan, kerusakan iman dan moralitas dalam masyarakat, dan bahkan yang akan berujung pada kehancuran kehidupan sosial itu. Nah, itu sebagai sebuah pengantar, sebuah mukaddimah yang untuk kemudian kita lanjutkan pada pembahasan-pembahasan selanjutnya, di mana di sini kita akan uraikan dulu atau jelaskan definisi daripada ghibah itu sendiri. Meskipun berdasarkan apa yang barusan kita isyaratkan itu, dari situ kita sudah memperoleh gambaran terkait dengan ghibah itu. Tapi untuk lebih jelasnya, kita akan coba melihat pengertian ataupun definisi dari ghibah ini yang dikemukakan oleh ulama akhlak. Misalnya di sini dikatakan bahwa dalam terminologi ilmu akhlak, ghibah itu adalah ketika tanpa kehadiran saudara seiman itu mereka mengungkapkan sesuatu yang akan membuatnya tidak senang dengan ucapan mereka itu. Jadi mengungkapkan, menjelaskan, menceritakan aib, kekurangan seseorang, di mana seseorang itu tidak hadir di hadapan kita, dan ketika orang itu mendengar apa yang kita ceritakan kepada orang lain itu dia merasa jengkel, merasa tidak senang, merasa tidak enakan. Nah, ini yang disebut dengan ghibah.
Tapi yang menjadi pertanyaan berikutnya, menjadi pertanyaan adalah apa aib-aib yang semacam apa yang kemudian, atau kekurangan semacam apa yang kemudian itu menjadi hal yang digarisbawahi. Nah, dikatakan bahwa ya menceritakan aib itu, aib di sini atau kekurangan di sini itu tidak hanya misalnya kekurangan atau aib yang terdapat pada fisik atau tubuh seseorang, tapi menceritakan tentang aib keturunannya, sifat-sifatnya, aib yang ada pada sifat-sifatnya, yang ada pada tindakannya, perkataannya, atau pada sesuatu yang menjadi milik dari orang yang digibah itu, orang yang kita ceritakan itu, seperti misalnya rumahnya, pakaiannya, dan seterusnya. Itu juga menjadi hal yang berperan penting di dalam menjelaskan tentang gibah itu sendiri. Jadi yang dimaksud aib atau kekurangan itu bukan hanya berupa kekurangan fisik, tapi kekurangan pada hal-hal lain, termasuk hartanya, termasuk pakaiannya. Itu juga kalau kita menceritakan, kalau kita menyampaikan kepada orang lain, itu juga menjadi hal yang dianggap dan dikategorikan sebagai ghibah. Nah, tapi di sini ada sebuah catatan yang disampaikan oleh Allamah Tabatabai bahwa ya karena perbedaan representasi ataupun misdak, maka kita temukan beragam penafsiran dan pengertian atau definisi terkait dengan ghibah ini yang telah dikemukakan oleh para pakar, para ulama. Tetapi yang menjadi poin penting bahwa di tengah-tengah perbedaan tersebut, perbedaan di tengah-tengah keragaman penafsiran tersebut, ada poin, ada titik persamaan yang bisa kita tarik, di mana titik persamaan tersebut mengatakan bahwa sesuatu yang dikatakan di belakang seseorang akan menyinggung perasaannya jika didengar sesuatu yang dikatakan oleh orang lain, dan itu akan menyinggung perasaan seseorang tersebut. Sehingga kalau misalnya ada seseorang menggunjing seseorang yang ya memperlihatkan dirinya seperti layaknya seorang fasik, maka kata ulama, orang yang memperlihatkan dirinya sebagai seorang fasik itu, kita ceritakan tentang aibnya, tentang kekurangannya, itu tidak dikategorikan sebagai ghibah. Ini catatan yang perlu kita perhatikan. Nah, selanjutnya bahwa apakah ghibah itu hanya bersifat lisan atau non lisan juga bisa. Nah, yang umum kita ketahui bahwa hal yang dikategorikan sebagai ghibah itu ketika kita menceritakan aib seseorang, kekurangan seseorang di belakang dia, di saat orang itu tidak hadir. Nah, ini kan selalu berkaitan dengan lisan, tetapi pada dasarnya ghibah itu bukan hanya via lisan ini, tapi juga bisa dalam bentuk non lisan, tindakan, isyarat, dan sebagainya. Itu juga dikategorikan sebagai tindakan ghibah kalau itu mengungkapkan menjelaskan tentang aib dan kekurangan orang lain melalui isyarat misalnya, melalui tulisan misalnya, dan sejenisnya. Nah, dalam sebuah riwayat dikatakan bahwa ada seorang wanita masuk menemui Aisyah
Dan ketika Aisyah keluar, Aisyah menunjuk dengan tangannya bahwa orang itu pendek misalnya. Nah, Rasulullah mengatakan bahwa ya kalian telah menggibah orang tersebut. Nah, ini riwayat ini menunjukkan bahwa ghibah itu bukan hanya sekedar lisan, tapi tulisan, isyarat, sindiran juga itu menjadi berperan di dalam apa? Ghibah itu. Nah, jadi sedikit banyaknya berdasarkan apa yang barusan kita jelaskan itu jelas kalau apa yang dimaksud dengan ghibah itu sendiri. Nah, selanjutnya adalah berkaitan karena kita sudah mengisyaratkan, sudah mengatakan di awal-awal bahwa yang namanya ghibah ini adalah dosa besar. Dosa besar itu sesuatu yang diharamkan dan dilarang untuk dikerjakan. Maka ya tentunya yang jadi pertanyaan kita adalah apa saja dalil-dalil dan landasan yang kemudian bisa kita jadikan dasar untuk mengharamkan yang namanya perbuatan ghibah tersebut. Nah, dalil larangan ghibah dalam fikih ataupun dalam jurisprudensi Islam itu ya tentunya mencakup ayat-ayat Al-Quran, hadis, riwayat-riwayat, konsensus para ahli hukum atau kita istilahkan dengan ijma, dan yang terakhir adalah dalil akal. Nah, secara umum segala sesuatu yang merusak nama baik, yang menciderai nama baik seorang mukmin, seperti misalnya perbuatan ghibah yang kita bahas ini, itu jelas-jelas dilarang, jelas-jelas diharamkan. Dan hukum ini ya telah diperkuat oleh berbagai dalil, termasuk ayat-ayat dan hadis para maksum serta hukum akal dan juga konsensus atau ijma dari ahli hukum daripada fuqaha itu. Nah, di sini sebagai catatan, sebagai poin yang mungkin teman-teman perlu ketahui bahwa salah seorang yang bernama Syekh Ansari ini seorang pembaharu dalam khususnya dalam bidang usul fikih. Beliau menganggap bahwa menganggap 4 dalil sebagai indikasi keharaman ghibah, yaitu ayat-ayat Al-Quran, riwayat, ijma, dan akal, dalil akal. Tetapi kemudian beliau itu tidak mempertimbangkan dalil ijma dan juga dalil akal. Tentu beliau punya alasan tersendiri kenapa misalnya dalil akal, dalil ijma ini tidak menjadi bagian dari yang dipertimbangkan oleh beliau di dalam menetapkan hukum haramnya ghibah tersebut. Nah, adapun alasan beliau secara singkat bahwa kenapa ijma itu kita tidak jadikan sebagai bagian daripada dalil, karena ijma di sini itu sifatnya madraki. Artinya hukum keharaman ghibah itu sudah dijelaskan melalui riwayat-riwayat. Adapun ijma yaitu karena sudah dijelaskan di dalam riwayat, itu tidak diperlukan lagi ijma ini. Jadi dia tidak menjadi sebagai dalil yang memiliki otoritas, tapi dia hanya bersifat madraki saja. Artinya apa? Artinya ya boleh-boleh saja ijma di situ diikut sertakan, tapi ijma di sini itu hanya menegaskan dalil riwayat tersebut. Nah, adapun terkait bagaimana dengan dalil akil, kenapa tidak menjadi bagian hal yang dipertimbangkan? Lantaran dalil akal itu kan masih merupakan hal yang banyak diperselisihkan. Apalagi misalnya
Yang jadi persoalannya adalah apakah dalil akal itu memiliki hukum yang rinci tentang keharaman hal-hal yang buruk, atau hanya hukum tentang kebaikan, keadilan, keburukan, ketidakadilan. Nah, oleh karena itu ya akal tidak dapat dianggap sebagai dalil yang berdiri sendiri atau dalil yang mustaqil untuk kemudian bisa menetapkan keharaman ghibah itu. Nah, itu sedikit penjelasan daripada Syekh Ansari. Kita lanjut bahwa dalil-dalil atau dasar-dasar yang kemudian menjadi landasan daripada keharaman yang namanya ghibah itu diantaranya adalah ayat-ayat Al-Quran seperti yang disebutkan pada ayat berikut ini, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuhu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lainnya, menggibah sebagian yang lainnya. Sukakah salah seorang di antara kamu itu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat dan Maha Penyayang. Nah, yang jadi poin daripada ayat ini adalah wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Di situ jelas berisi tentang larangan untuk menggunjing, larangan untuk menggibah. Sebagian itu seseorang itu dilarang, tidak diperbolehkan untuk menggibah sebagian yang lain, orang lain. Wala yaghtab, jelas-jelas berupa larangan, tidak diperbolehkan. Nah, itu dari segi dilala daripada ayat ini. Lebih-lebih lagi yang namanya al-yaghtab itu diibaratkan memakan daging, makan bangkai saudara sendiri. Jelas-jelas itu adalah sebuah tindakan yang menjijikkan, yang tidak diperbolehkan. Ayat berikutnya, di mana ayat ini juga dipertimbangkan sebagai salah satu dalil daripada keharaman ghibah, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Humazah ayat 1, wailul likulli humazatil lumazah. Kecelakaanlah bagi setiap pengumpat lagi pencelah, yang dari ancaman dengan kalimat fi aqdim muaddada fi amadim mumaddada yang ada di akhir surat dapat dibuktikan tentang dosa besar perbuatan ini. Seperti apa? Ya, kalau kita mau lihat secara zahiri, ya secara literal ayat ini ya untuk membuktikan larangan dan keharaman ghibah dengan alasan bahwa yang namanya ghibah itu ya kalaupun tidak mau disamakan dengan al-humazatil lumazah, ya minimalnya bahwa ghibah itu adalah merupakan bagian daripada apa? Humazatil lumazah, atau dia masuk dalam kategori atau menjadi salah satu representasi daripada humazatil lumazah. Ketika sudah menjadi bagian dan menjadi salah satu representasi daripada humazatil lumazah, maka wailul likul, celakalah. Ini berupa ancaman, berupa peringatan kepada kita bahwa ya celaka orang-orang yang melakukan ghibah.
Celaka di sini bukan hanya kecelakaan yang sifatnya duniawi tapi ukhrawi, yang menunjukkan bahwa hal tersebut jelas-jelas sesuatu yang diharamkan, tidak diperbolehkan. Itu secara singkat dilalah daripada ayat tersebut. Nah, dalam ayat selanjutnya di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nur ayat 19, Innal ladzina yuhibbuna an tasyi'al fahishah fil ladzina amanu lahum 'adzabun alimun fid dunya wal akhirah wallahu ya'lamu antum la ta'lamun. Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar berita perbuatan yang amat keji itu tersiar di kalangan orang-orang yang beriman, bagi mereka azab yang pedih di dunia dan di akhirat, dan Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahuinya. Nah, lagi-lagi ayat ini ya menjelaskan, membuktikan bahwa yang namanya ghibah itu adalah sesuatu yang dilarang. Seperti apa dilalahnya? Seperti apa penjelasannya? Di sini kan di dalam ayat ini innal ladzina yuhibbuna, sesungguhnya orang-orang yang menyukai, mencintai. Apa yang dia cintai? Antasyi'al fahisha, ya tersebarnya berita tentang perbuatan yang amat keji, al-fahisha. Nah, antasyi'al fahisha ini salah satu representasinya, salah satu misdaknya itu adalah al-ghibah, itu ghibah. Karena ghibah itu kan ingin menyebarkan aib seseorang, kekurangan seseorang. Nah, orang-orang yang mencintai hal semacam ini, apa ancamannya, apa konsekuensinya? Lahum adzabun alim, yaitu adab yang sangat pedih. Adab itu tidak akan terrealisasi, tidak akan terwujud kalau misalnya seseorang hanya melakukan perbuatan yang ya dosanya enggak, inilah istilahnya tidak begitu penting. Tapi kalau sudah adzabun alim, artinya perbuatan itu betul-betul kalau dilakukan akan berkonsekuensi berupa azab yang pedih itu. Artinya perbuatan itu adalah perbuatan yang jelas-jelas dilarang, jelas-jelas tidak diperbolehkan. Karena kalau dilakukan itu akan berujung pada adzabun alim. Nah itu. Nah, jadi ayat ini telah membuktikan larangan, keharaman, penyebaran perilaku keji dan ketidaksenangan itu juga cintaan terhadapnya. Ya, ini secara lahiriah ghibah yang merupakan salah satu representasi daripada isya'atul fahisha, dan juga seorang penggibah senang dan suka tindakan itu tersebar. Nah, ayat berikutnya juga, ini juga dikatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nisa ayat 148, la yuhibbullahu al-jahra as-su' minal qawli illa man dhulima wa kana Allahu sami'an alima. Allah tidak menyukai seseorang menampakkan keburukan orang lain dengan ucapannya kecuali orang yang dianiaya. Allah adalah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Nah, di sini dikatakan bahwa ya dengan alasan bahwa ghibah itu merupakan salah satu representasi, merupakan salah satu misdak daripada as-su'u bis-su'i minal qaul. Kenapa? Ya karena ucapan yang jika diucapkan tentang seseorang itu akan membuat orang tersebut merasa tidak senang, merasa kesal, merasa tidak enakan, sehingga ghibah. Oleh karena itu ghibah sama halnya dengan mengutuk, menghina, mengaitkan perbuatan buruk dan sebagainya. Namun jika maksud daripada as-su' minal bis-su' minal adalah ucapan yang buruk, maka ya ghibah merupakan salah satu contohnya.
karena ghibah ini merupakan misdak daripada bisaw minal qaul, maka ya la yuhibbullahul jahra. Allah tidak senang jika aib, kekurangan seseorang itu diungkapkan, diperlihatkan. Dan ini sesuatu yang menunjukkan betapa tidak diperbolehkannya seseorang untuk mengungkit aib-aib yang ada pada orang lain, itu pun di belakang mereka. Nah, itu beberapa ayat yang bisa kita nukilkan dan sebutkan dilalahnya secara singkat. Sebagai penutup ya, kita di sini coba mengungkapkan satu riwayat yang kemudian bisa dijadikan sebagai salah satu landasan atau dalil tentang keharaman ghibah. Riwayat ini dari segi silsilah sanadnya seperti ini, bahwa dari Muhammad bin Ya'qub Kulaini istilahnya an Abi Abliyah dan seterusnya, al-mu'minu man i'tamanahu al-mu'minuna ala anfusihim wa amwalihim, man al-muslim man salimal muslimun min yadihi wa lisanihi, wal muhajir man hajara as-sayyi'at wa taraka ma harramallah, wal mu'min haramun 'alal mu'min ay yadhlimahu ay yakhdhulahu aw yaghtabahu. Ini jelas-jelas haramun, wal mu'min haramun 'alal mu'min. Untuk mukmin yang lain itu haram dalam hal apa? Ya ayyadhu min zaliminya, dan salah satunya ayyaghtabahu, yaitu menggibahnya, menggunjingnya, dan seterusnya. Ini adalah salah satu riwayat yang dijadikan sebagai dalil untuk keharaman ghibah ini. Itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.